Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan Pak Eka Budianta untuk berbicara tentang Saujana Rinjani. Dipersilahkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Begini, sebetulnya usaha kita untuk yang tadi disebutkan itu kan upaya-upaya konkret, bagaimana merawat, bagaimana mengelola mengelola Rinjani, khususnya Saujana ya. Saujana ini adalah cakrawala. Bagaimana kita merawat cakrawala Rinjani, membuatnya tetap indah, tetap bisa dinikmati, dan dalam tanda petik tetap bisa menghidupi. Seperti tadi dikatakan bahwa Rinjani adalah sumber penghidupan. Sama kalau kita hal ini terjadi juga di Mentawai misalnya. Di Mentawai itu dulu kita bilang, oh, bagaimana orang Mentawai bisa hidup? Oh, orang Mentawai harus menjual ombaknya. Karena ternyata ombak itu di Mentawai mahal. Orang bisa datang dari Kanada, dari mana-mana ke Mentawai untuk ini. Rinjani lebih dari itu. Rinjani mempunyai kekayaan alam, kekayaan budaya, kekayaan sejarah yang luar biasa. Tetapi jangan lupa bahwa kekayaan ini tidak bisa berdiri sendiri. Saya beberapa kali diundang ke Mataram untuk membicarakan ini, dan memang selalu saya ingatkan ada 5 paling tidak komponen yang harus dipelihara, yang harus tetap dirawat dan dikembangkan supaya Rinjani itu selamat dan masyarakatnya makin makmur, makin sejahtera. Komponen pertama adalah sumber daya manusia. Jadi orang-orang seperti Catur Kukuh, seperti Anda sendiri, bagaimana pegiat-pegiat ini tetap, bukan hanya tetap, tetapi makin banyak, makin berkembang, makin kuat, makin bijaksana, dan makin didengarkan oleh banyak orang. Itu namanya sumber daya manusia. Yang kedua, modalitasnya yang tadi itu, yang sekarang luar biasa besar, adalah pemandangan yang indah, adalah sejarah yang kaya, adalah tradisi yang hebat, ada pra-Islam, ada juga campuran Hindu yang tidak dimiliki oleh Bali. Kan selalu kalau kita ke Lombok itu, oh di Lombok ada Bali, tapi di Bali tidak ada Lombok gitu. Dan lain-lain tuh. Dan yang ketiga itu harus ada produk. Produk-produknya apa? Produk-produknya yang dulu selalu dan ternyata membahayakan adalah tur, adalah pariwisata, wisata yang masif. Bagaimana pendaki gunung yang ternyata tidak hanya membawa uang tapi juga merusak kalau terlalu banyak, dan itu menjadi dilema di mana-mana. Bali juga rusak karena terlalu banyak yang datang. Di Eropa ada pulau kecil namanya Malta yang menjadi masalah besar karena orang-orang Malta sendiri tidak bisa menikmati Maltanya, bahkan tidak bisa hidup di situ karena segala sesuatu menjadi mahal. Dan itu kita usahakan jangan terjadi di Rinjani. Di Jawa Barat ini ada tempat namanya Cipanas dan Cianjur yang hancur karena kecantikannya. Kenapa Cipanas hancur? Kenapa Cianjur longsor, banjir, dan sebagainya? Karena sebagian besar tanahnya dibeli oleh orang-orang Jakarta, orang-orang Bandung, orang-orang kota besar, orang-orang kaya, dan mereka tidak mempunyai konsep merawat yang berkelanjutan. Mereka kalau perlu pohon-pohon ditebang, ditanamin kobis atau kentang yang mengakibatkan tanah longsor. Dan saya yakin teman-teman di Rinjani mempunyai kebijaksanaan yang sudah teruji bergenerasi ya. Itu yang ketiga, itu adalah produk. Yang keempat, tentu semuanya itu memerlukan pasar. Memerlukan orang-orang yang memangku, membiayai, membeli produk-produk dari Rinjani, menghargai dengan baik, dan pasar ini bisa dekat, bisa jauh, bisa terdidik, bisa tidak terdidik, bisa membangun, bisa merusak, dan sebagainya. Dan yang kelima yang sedang kita bicarakan sini adalah networking. Bagaimana faktor kelima ini yang bekerja sama dengan ya macam-macam. Networking itu bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah pusat, bisa badan pariwisata, bisa transportasi, bisa hotel, bisa
link chain-chain yang lain. Nah, ini yang kelima, hal ini harus selalu dikembangkan. 20 tahun yang lalu Rinjani ini sudah menghasilkan banyak pahlawan sebetulnya. Kita ingat Iwan Mucipto misalnya, orang yang mendapat penghargaan karena menyiapkan warga Rinjani berbahasa Inggris kepada para turis, dan kemudian bagaimana menyiapkan homestay yang ramah lingkungan, yang menghormati adat istiadat, yang bisa belajar bahasa setempat, dan sebagainya, dan memang bagus. Nah, tetapi kurang, dan harus selalu, ini tidak boleh berhenti di satu kegiatan, dan ini adalah kegiatan yang terus menerus. Ini yang sebetulnya harus disadarkan. Nah, panitia meminta saya memberikan 3 masukan. Pertama, jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, dan jangka panjangnya apa. Sebetulnya jangka pendeknya itu, dan juga semuanya sudah coba dilakukan, tapi yang lebih mendasar adalah partisipasi warga. Sebelum ada partisipasi warga, ketika semuanya masih bertumpu pada tamu, pada pendatang, atau pada pendapat yang lain, atau maafkan, kadang-kadang kita ada multi pihak, ada pemerintah, ada akademisi, ada media, selalu mempunyai kepentingan, mempunyai target sendiri-sendiri. Nah, ini agak sulit. Yang penting adalah pemilik Rinjani. Pemilik Rinjani, orang-orang yang ada di situ bisa mempertimbangkan, bisa memberikan masukan, bukan hanya masukan, tapi yang melaksanakan bahkan masukan-masukan sendiri. Jadi yang harus dipastikan untuk jangka pendek adalah partisipasi warga. Partisipasi warga ini harus dijamin bahwa warga-warga ini memang berkepentingan, memang mempunyai, ya nggak tahu, kompetensi atau hak untuk berbicara lebih banyak. Karena mereka lah, kalau orang-orang seperti konsultan saya, wartawan yang hanya sekali-sekali datang dan sebagainya itu pergi, ya udah semuanya kembali ke warga setempat. Jadi untuk jangka menengah dan jangka panjang pun sebetulnya tidak bisa diberikan oleh orang lain seperti saya. Yang paling tepat memberikan adalah teman-teman sendiri yang ada di lapangan, bagaimana mengurus target-target jangka menengah dan jangka panjang. Yang jangka pendek adalah kepastian bahwa warga Rinjani bersuara, bahwa warga Rinjani mempunyai hak, mempunyai cukuplah, keterwakilannya itu harus cukup, karena mereka yang harus berbicara. Saya kira itu yang ingin saya katakan. Tetapi yang saya ingatkan lagi, jangan sampai Rinjani hancur karena kecantikannya. Rinjani adalah tempat yang tadi lupa disebut, Dewi Anjani, ibunya Hanuman. Dan dengan satu kata ini saja budaya Rinjani saya kira sudah bisa bangkit. Budaya Rinjani, dan menciptakan komunitas-komunitas pencinta Rinjani di mana-mana. Pencinta Hanuman itu duta besar yang ibunya tinggal di Rinjani. Saya kira itu, dan saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan kekayaan yang sudah ada, alam maupun sejarah maupun budaya, tidak akan hilang sia-sia, tetapi mendapat pengelolaan. Tadi ada kata kunci yang bagus, memaknai dan mengelola. Memaknai Rinjani ini memang perlu diidentifikasi ulang. Sangkep 1, 2, 3 itu saya kira bagus sekali, dan itu baru merupakan kumpulan data, kompilasi dari kehebatan-kehebatan. Belum mencakup bagaimana action plan. Kalau kita tahu apakah misalnya Rinjani tempatnya Dewi Anjani, Dewi segala peri itu bertahta, apakah mungkin diadakan ya seperti festival Anjani misalnya, atau ini hal yang luar biasa saya kira kalau bisa dimulai dari
eh, ya budaya festival yang akrab lingkungan. Dan yang harus diingat, orang-orang Rinjani sendiri tidak boleh jadi penonton, mereka harus jadi pemain. Mereka bukan murid tetapi guru. Orang-orang Rinjani itu yang mengajar, mereka yang memberitahu. Memang problemnya kalau biasa hidup di satu tempat tidak tahu lagi keistimewaannya apa. Tetapi itu yang seringkali peranan media dan orang-orang seperti saya dari jauh itu bisa melihat, oh yang ini istimewa, yang itu belum ada di tempat lain dan sebagainya. Baik, saya ucapkan selamat berdiskusi, semoga menghasilkan poin-poin yang mudah dilaksanakan dan berkelanjutan. Pada jangka pendek, Rinjani harus menguntungkan para pembicara, para pejuang-pejuang ini. Selanjutnya akan mengikuti jangka menengah dan jangka panjang, tergantung dari orang-orang Rinjani sendiri. Terima kasih, selamat berjuang.